Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu dan pembelajaran biologi. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui apa saja teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah dan bagaimana cara kerjanya. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini ada golongan darah dan pengujian keturunan. Nah, seperti yang telah kita lakukan kemarin, praktikum uji golongan darah. Nah, ini itu pengujian keturunan ini merupakan salah satu manfaat dari pengujian golongan darah. Nah, bagaimana sih kok bisa untuk pengujian keturunan? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa darah ini merupakan sifat yang dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, misalkan ada anak yang telah hilang, bertahun-tahun hilang, tidak pernah ketemu orang tuanya, kemudian dia itu tiba-tiba bertemu dengan orang tuanya. Nah, untuk meyakinkan bahwa dia itu memang benar anaknya, maka dilakukanlah uji penggolongan darah ini, darahnya sama atau tidak, begitu. Nah, yang kedua di sini ada operasi jantung dan pembuluh darah. Nah, ini ada alatnya. Ini itu mesin pengganti kerja jantung, ditemukan pada tahun 1959. Nah, bagaimana cara kerja dari mesin ini? Nah, yang pertama itu darah dari si pasien yang mengandung banyak karbon dioksida, kemudian dari vena cava, kemudian dialirkan menuju ke oksigenerator. Nah, di sini itu di oksigenerator ini kemudian darah yang mengandung banyak karbon dioksida itu kemudian diambil dan diperkaya dengan oksigen. Nah, setelah kaya dengan oksigen, darah itu kemudian dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Nah, jadi begini. Nah, selanjutnya di sini ada operasi bypass. Nah, operasi ini itu biasanya dilakukan pada pasien yang menderita penyakit jantung koroner, yaitu gangguan jantung yang diakibatkan karena penyumbatan pembuluh darah. Nah, di sini itu ada penyumbatan, kemudian dilakukanlah dengan cara mencangkokkan pembuluh darah yang rusak ini dengan pembuluh darah yang baru. Nah, biasanya itu diambil dari pembuluh darah yang ada di kaki, kemudian yang di sini dicangkokkan. Nah, selanjutnya ada transplantasi jantung. Nah, transplantasi jantung ini dilakukan ketika orang penderita itu mengalami kerusakan pada jantung, kemudian digantikan oleh jantung yang baru oleh pendonor yang lain. Nah, pendonor ini perlu memperhatikan faktor-faktornya seperti usia, jenis kelamin, dan kecocokan donor organ. Selanjutnya ada jantung buatan. Nah, jantung buatan ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Robert K. Gervix. Nah, di sini itu jantung buatan ini terdiri dari 2 antrium dan 2 ventricle ya. Di sini itu ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri, seperti organ jantung yang ada di manusia. Namun ini itu belum sempurna, tidak bisa sempurna seperti jantung yang asli. Nah, selanjutnya di sini ada alat pacu jantung. Nah, alat ini itu memiliki sistem yang dapat mengirim impuls listrik ke jantung untuk mengatur ritme jantung. Nah, pertama kali itu ditemukan oleh Wilson Griffith. Nah, yang bekerjanya itu dengan cara impuls listrik tadi itu merangsang otot jantung untuk berkontraksi memompa darah. Selanjutnya di sini ada elektrokardiograf atau EKG.
Nah, EKG adalah salah satu teknik pemeriksaan diagnostik yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk memvisualisasikan gambaran struktur dan fungsi jantung di layar monitor. Nah, ini sudah mungkin tidak asing ya kayak gini seperti di layar monitor ini. Nah, jadi penggunaannya itu dengan cara menempelkan di dada seperti ini. Selanjutnya ada angioplasti. Angioplasti ini merupakan prosedur yang digunakan untuk membuka saluran darah atau membuka arteri jantung yang tersumbat oleh aliran plak atau timbunan lemak. Nah, ini ada dua gambar. Yang di atas ini arteri yang normal ini. Maka darah itu dapat mengalir secara lancar gitu. Kemudian ini yang kedua, yang B itu saluran yang abnormal ini. Kenapa kok abnormal? Nah, karena ada plak. Nah, plak ini merupakan timbunan lemak. Jadi, untuk menghilangkan timbunan lemak ini dilakukanlah angioplasti agar darahnya itu dapat mengalir dengan lancar. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mungkin sampai di sini. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.